Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Pradita Prasasti, Muhammad Gufran Firdausi, dan Nanda Renata. Pada materi kali ini kami akan membawakan tentang mantuk dan mafhum, hakikat, majaz, syarih, dan kinayah. Apa itu mantuk? Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pembagian mantuk: A. Nos, B. Zohir, C. Muawwal, D. Dalalah istidak, E. Dalalah isyarah. Nos. Pengertian nos menurut bahasa, nos adalah raf'u asy-syai' atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nas ini sering disebut munasahat. Nas yaitu lafaz yang petunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan, tetapi menerima taksis berupa am dan menerima takwil kalau berupa khas. Zohir adalah makna yang ditunjukkan lafaz dan dipahami dari wacana Arab. Dalam kitab Tafsir wa Mufassirun karya Az-Zahabi disebutkan bahwa lafaz Al-Quran adalah dimensi zohir, sedangkan dimensi yang disebut sebagai batin adalah takwilnya. Muawwal. Muawwal menurut kamus istilah fikih adalah memindahkan makna lafaz atau zohir Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Pengertian muawwal dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan atau memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dengan kata lain, muawwal berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Dalalah istidak. Dalalah istidak adalah kebenaran petunjuk lafaz kepada makna yang tepat, tapi terkadang tergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Contohnya pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Ayat ini memerlukan adanya kata-kata yang tidak disebutkan, yaitu kata bersenggama, sehingga maknanya yang tepat adalah diharamkan atas kamu. Dalam kurung bersenggama dengan ibu-ibumu. Dalalah isyarah. Dalalah isyarah adalah kebenaran petunjuk lafaz kepada makna yang tepat berdasarkan isyarah lafaz. Contohnya pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menunjukkan sahnya puasa bagi orang-orang yang di waktu pagi hari masih dalam keadaan junub. Sebab ayat ini membolehkan bercampur sampai dengan terbit fajar sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi. Keadaan demikian memaksa kita pagi dalam keadaan junub.
Selanjutnya adalah mafhum. Mafhum adalah makna yang ditunjuk oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat. Pembagian mafhum. A. Mafhum muwafaqah. Perbandingan sepadan, yaitu makna yang hukumnya sepadan dengan madhuk. 1. Fahwal kitab. Fahwal kitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih memungkinkan diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya atau orang tua perkataan ah. Quran surat Al-Isra ayat 23. 2. Lahnul kitab. Lahnul kitab yaitu mafhum dan hukum mantuk sama nilainya. Misalnya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Ayat ini melarang memakan harta anak yatim, maka dengan pemahaman perbandingan sepadan mafhum muwafaqah, perbuatan lain seperti membakar, menyia-nyiakan, merusak, menterlantarkan harta anak yatim juga diharamkan. B. Mafhum mukhalafah. Perbandingan terbalik, yaitu makna yang hukumnya dikebalikan dari mantuk. 1. Mafhum sifat. Mafhum sifat adalah sifat maknawi. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini memerintahkan memeriksa dengan meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Maka dengan pemahaman perbandingan terbalik, mafhum mukhalafah, bahwa berita yang dibawa oleh orang yang tidak fasik tidak perlu diperiksa dan diteliti. Yang kedua, mafhum syarat. Mafhum syarat yaitu pemerhatikan syaratnya. Contohnya seperti pada Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, yang artinya jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Quran surat At-Talaq ayat 6. Dengan pemahaman perbandingan terbalik, mafhum mukhalafah, maka jika ditalak dalam keadaan tidak hamil, tidak perlu diberi nafkah. 3. Mafhum goyah. Mafhum goyah contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lainnya. 4. Mafhum khas. Pembatas atau hanya. Mafhum khas, pembatasan misalnya pada Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan pemahaman terbalik, maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hakikat. Definisi hakikat ditinjau dari terminologinya adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya. Kemudian beberapa ulama menambahkan definisi ini dengan frasa dalam ungkapan komunikasi, karena jika suatu lafaz digunakan pula selain saat komunikasi, dia dinamakan
majas, dan bukan hakikat. Walaupun lafaz tersebut digunakan sesuai makna aslinya, attention, pembagian, dan macam-macam hakikat. Secara umum, menurut ahli usul fiqh, hakikat terbagi menjadi dua macam, hakikat lughawiyah dan hakikat istilahiyah. Kemudian hakikat lughawiyah terbagi menjadi dua, sebagaimana hakikat istilahiyah yang terbagi menjadi dua. Hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah wad'iyah yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya ditinjau dari asal bahasanya. Contoh dari hakikat ini adalah kata singa yang diartikan sebagai hewan buas yang berani dan sebagai raja hutan. Dan kata manusia diartikan sebagai hewan yang dapat berbicara. Hakikat lughawiyah urfiyah adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai maknanya dan disesuaikan dengan kebiasaan penggunaannya dalam bahasa. Jenis ini terbagi menjadi dua macam. Hakikat syar'iyah, yaitu suatu lafaz yang digunakan pada awalnya sesuai makna aslinya secara syar'iyat. Hakikat ghairu syar'iyah, yaitu suatu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya, akan tetapi jika ditinjau dari pengetahuan dan buatan orang yang mengartikan hakikat tersebut dan disesuaikan artinya dengan kebiasaan orang tersebut dan kelompoknya. Majas. Majas dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata al-majazu dalam bahasa Arab yang diambil dari kata al-jawazu, dari kata kerja jaza yajuzu, artinya meniti atau berjalan di atasnya. Kata al-majazu sendiri memiliki wasan al-ma'alu yang menunjukkan masdar dan bisa pula menunjukkan keterangan nama tempat. Artinya secara bahasa ialah jalan yang dipangkas dari salah satu sisinya, atau dapat pula berarti antonim dari kata al-haqiqatu. Macam-macam majas. Majas syar'i yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya. Karena ada qarinah syar'iyah seperti menggunakan lafaz sholat yang arti aslinya adalah doa, digunakan untuk arti suatu ibadah yang tertentu. Majas urfi khas, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu, seperti menggunakan lafaz yang artinya berubah, digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk. Majas urfi am, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum atau menyeluruh, seperti menggunakan lafaz yang artinya hewan digunakan untuk arti orang yang bodoh. Selanjutnya adalah sharih. Sharih adalah lafaz yang tidak memerlukan penjelasan. Menurut Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi, bahwa yang dimaksud dengan sharih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Kinayah. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Tujuan kinayah. 1. Menjelaskan. Kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan.
2. Meringkas kalimat. Ungkapan kinayah bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. 3. Menghindar ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Penggunaan kinayah dalam mengungkapkan suatu ide bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Macam-macam kinayah. 1. Kinayah an-syifah. Kinayah an-syifah adalah kinayah yang berupa sifat menetap pada maushuf yang disebutkan zatnya atau makna hakiki. Tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Selanjutnya, kinayah an-syifah terbagi dua, yaitu A. Kinayah qaribah, yaitu kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukanna bi tanpa melalui perantara. Contoh, fulan panjang bajunya, tanpa menjelaskan panjang lebar bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. B. Kinayah ba'idah, yaitu kinayah yang berperpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tashbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contoh, yang artinya Juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya adalah Juha sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. 2. Kinayah an-maushuf. Kinayah an-maushuf adalah kinayah yang mukanna anhu-nya berupa maushuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, dia penjaga hartanya. Maksudnya adalah orang yang kikir. 3. Kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah an-nisbah adalah yang mukanna anhu atau lafaz-lafaz yang dikinafahkan adalah maushuf. Contoh, kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya.